Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak hebat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 hari ini kita akan belajar tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar IPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Bahasa Indonesia 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek adik Simba. 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek adik Simba, serta memperhatikan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ingat ya, adik Simba sebelumnya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungan dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek adik Simba dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada demi mempertahankan hidup. Dalam biologi, terdapat 3 macam adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Sekarang kita hanya akan belajar tentang adaptasi morfologi. Pada tumbuhan, adaptasi morfologi ditandai dengan pertumbuhan pada bentuk daun, akar, dan batang. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan disebut dengan hidrofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering disebut xerofit, dan tumbuhan yang hidup di daerah lembab disebut hygrofit. Nah, ketiga kata itu pasti kamu belum pernah mendengarnya kan? Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Silakan disimak ya. Hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah perairan. Nah, hidrofit ini hidupnya di perairan. Tumbuhan hidrofit memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, mempunyai rongga antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung di air. Yang kedua, mempunyai permukaan daun lebar untuk membantu penguapan air. Yang ketiga, memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Yang keempat, mempunyai tangkai menggembung yang berisi udara. Yang kelima, mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Akarnya pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai. Daunnya yang tipis membuat tumbuhan teratai lebih ringan dan tidak banyak menyimpan air. Sedangkan bentuk daun yang lebar memungkinkan jumlah stomata yang banyak sehingga proses penguapan berlangsung lebih cepat. Contoh tanaman hidrofit lain adalah ada eceng gondok, kiambang, dan kangkung. Yang kedua adalah tumbuhan hygrofit. Apa itu hygrofit?
Higrofit adalah basah atau lembab. Dengan tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Ciri-ciri higrofit antara lain. Yang pertama, memiliki daun yang tipis dan lebar. Kedua, daunnya memiliki banyak stomata agar proses penguapan lebih cepat. Yang ketiga, batang tumbuhan higrofit biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah dan daunnya yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, dan keladi. Yang ketiga, tumbuhan xerofit. Apa itu tumbuhan xerofit? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan di lingkungan kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yaitu berdaun tebal, luas, daun sempit, bentuknya bersisi atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, seluruh tumbuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, agar panjang dan tersebar luas. Beberapa tumbuhan xerofit adalah kaktus, lidah buaya, lili gurun, pohon kurma, adenium, dan pohon naga. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan dengan keluargamu. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, membaca koran, majalah, ataupun dari internet. Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Penggunaan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulislah temuanmu pada diagram flyer berikut. Di sini ibu akan mencontohkan tumbuhan teratai. Nah, teratai tadi termasuk tumbuhan hidrofit ya, karena dia hidupnya di air. Bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri? Yang pertama, tumbuhan teratai. Teratai menyesuaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar dan tipis. Itu yang pertama. Daun teratai ini agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Teratai memiliki batang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernapas meskipun akar dan batangnya berada dalam air. Jadi, teratai menyesuaikan diri dengan cara daunnya yang lebar dan juga tipis. Yang kedua, dengan batangnya yang berongga. Sekarang kamu silakan mencari 5 contoh lain tumbuhan bagaimana dia menyesuaikan diri. Tugas yang selanjutnya yaitu bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ibu akan mencontohkan tumbuhan mawar. Mawar melindungi dirinya dengan duri-durinya. Nah, untuk mencegah dirinya dimangsa oleh hewan pemakan tumbuhan, jadi dia melindungi dirinya dengan duri-duri. Kamu pernah melihat tumbuhan mawar kan? Sekarang kamu mencari 5 tumbuhan lain dan sebutkan bagaimana tumbuhan tersebut melindungi dirinya. Sekarang kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa sajakah yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia? Apakah kamu pernah mendengar Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Laksmana Tadasi Maeda, Bapak Sukarni, Ibu Fatmawati, dan Bapak Sayuti Melik?
Mari kita mencari tahu tentang beliau. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengangasan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, Dr. Andus Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usianya 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Bapak Ahmad Subarjo. Dojo di Siorjo lahir di Kerawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersiapkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 yang meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengangasan
Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, itulah orang-orang yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sekarang tugasmu berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Nah, di sini ada peta pikiran yang di tengah-tengahnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tentang adik Simba. Adik Simba adalah apa? Mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, kalau kamu bertanya, diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, Ibu akan mencontohkan tentang kata tanya siapa. Dari bacaan tersebut, Ibu ingin membuat pertanyaan, siapakah yang menjahit bendera merah putih? Nah, jawabannya ada kan di bacaan tersebut? Nah, itulah tentang pertanyaan siapa. Sekarang kamu harus mencari contoh lain. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Wah, bagaimana ya Indonesia kalau mereka tidak bersatu? Pasti sudah terbayangkan olehmu. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu mengerti. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.